Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Tentunya anak-anakku sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Marilah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pembelajaran kita bab 2 tentang jujur dan menepati janji. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, siapkan terlebih dahulu alat-alat tulis kalian, pulpen, buku, modul dan juga buku paket. Dan juga harapannya anak-anak terfokus dalam pembelajaran ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya dalam memahami ilmu-ilmu kita yang kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita, yaitu kita mulai dari pengertian jujur. Jujur, pengertiannya bahwa seseorang itu disebut jujur apabila perkataan apa adanya dan sesuai kenyataan. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang itu dikatakan jujur ketika dia itu berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataannya. Ini sehingga orang yang jujur itu akan melahirkan ketenangan. Orang yang jujur itu akan dicintai oleh manusia dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Imran ayat 77 ini disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat nanti. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka itu azab yang pedih. Dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Inilah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang jujur. Nah, dalam ayat Al-Quran masih banyak lagi, tapi kalau saya sampaikan di forum pembelajaran daring ini nanti akan kehabisan waktu. Nah, ini silahkan anak-anakku untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang kaitan dengan jujur ini di rumah. Dilihat di dalam Quran di rumah, dibuka. Nah, sekarang menepati janji. Apa pengertian menepati janji? Janji menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesediaan
dan kesanggupan untuk berbuat. Dengan demikian pengertian lain menyebutkan bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa wa'ada. Contohnya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ada juga di sini di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan di sini ahada. Ya, contohnya dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Ini dalam surat Al-Mu'minun. Ada juga yang mengatakan di dalam Al-Qur'an itu aqoda. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu, yaitu akad perjanjian. Di sini mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Nih. Nah, janji dalam arti akad atau akoda itu menurut Abdullah bin Ubaidah ada 5 macam. Pertama, akad iman atau kepercayaan yang biasa disebut akidah, akad nikah, akad jual beli, akad dalam arti perjanjian umum, dan akad sumpah. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ukhilat lakum bahimmatun an'am illa ma yutla alaikum ghaira mukhiliyas soiti wa antum kurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Dalam surat Al-Maidah ayat 1. Nah, dalam surat Al-Isra juga disebutkan ini innal ahda kana mas'ulan wa aufu bil ahdi wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Ini dalam surat Al-Isra tentang menepati janji. Macam-macam janji sekarang. Nah, janji itu dikelompokkan menjadi 3. Janji kita kepada Allah, janji terhadap diri sendiri, dan janji terhadap sesama manusia. Hukum memenuhi janji. Nah, pertama, pada dasarnya segala janji yang baik, yakni janji yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu wajib ditunaikan, wajib dipenuhi. Yang kedua, namun boleh jadi hukum janji itu bisa berubah. Menurut Muhammad Zunan Nasution dalam khutbahnya itu dibagi menjadi sunnah memenuhinya. Artinya boleh ditinggalkan. Misalnya orang yang berjanji untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diperintahkan agama. Misalnya
sejak hari ini saya tidak akan makan sambal misalnya. Ini juga boleh ini ditinggalkan. Yang kedua, sunnah tidak memenuhinya. Contohnya seperti orang yang berjanji dan bersumpah akan melakukan sesuatu perbuatan, misalnya jika saya lulus sekolah misalnya, lulus sekolah saya mau kursus menjahit, ternyata dia berubah pikiran untuk melanjutkan kuliah dan ternyata diridhoi orang tua, maka kursus menjahitnya pun dibatalkan karena melanjutkan kuliah. Konsekuensinya dia harus membayar kafarat sumpahnya itu, yaitu puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Terus yang berikutnya wajib tidak memenuhinya janjinya, yakni janji untuk berbuat jahat. Nah, bagaimana anak-anakku ketika orang itu menepati janji? Apakah ada hikmahnya? Ada tentunya. Sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia ini tentu ada hikmahnya. Nah, hikmah menepati janji yang pertama, dengan menepati janji maka akan terhindar dari sifat munafik, sebab perilaku orang yang munafik salah satunya adalah ingkar janji. Yang kedua, dengan menepati janji dapat menjadikan jalan untuk masuk surga Firdaus. Surga Firdaus ini hanya diperuntukkan bagi orang yang memiliki sifat-sifat baik. Yang ketiga, dengan menepati janji kita akan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya. Yang keempat, dengan menepati janji kita meneladani sifat Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kelima, dengan menepati janji kita akan dipercaya orang lain. Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang mengantarkannya dipilih Allah menjadi Nabi dan Rasulnya adalah karena ia adalah orang yang dapat dipercaya. Yang keenam, dengan menepati janji maka kita akan menjadi pribadi yang berwibawa, tidak dilecehkan dan akan mendapatkan prasangka baik dari orang lain. 7. Dengan menepati janji kita akan terhindar dari dosa besar dan akan meraih keutamaan. Mengingkari janji antara sesama muslim hukumnya haram, sekalipun terhadap orang kafir, lebih-lebih terhadap sesama muslim. Jadi memenuhi janji termasuk keutamaan, sedangkan mengingkarinya itu akan dikatakan dosa besar. Yang kedelapan, dengan menetapi janji jalinan antar individu akan terjalin harmonis dan semakin erat. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghargai dan menghormati manusia. Yang kesembilan, dengan menepati janji kita digolongkan menjadi golongan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya hikmahnya banyak sekali anak-anak, akan tetapi hanya Pak Guru sampaikan 9. Nah, kalau tadi itu hikmah menepati janji, terus bagaimana sekarang kalau orang itu mengingkari janji? Apakah ada imbalannya? Ada tentunya, yaitu imbalannya bahaya. Nah, bahaya mengingkari janji. Nah, apa saja bahaya mengingkari janji itu? Yang pertama, dengan mengingkari janji orang itu termasuk orang-orang munafik, sebab perilaku orang yang munafik salah satunya adalah ingkar janji. Yang kedua, dengan mengingkari janji maka semakin dijauhkan dari surga Firdaus, sebab surga Firdaus hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat baik. Yang ketiga, dengan mengingkari janji tidak akan dipercaya orang lain, bahkan orang-orang terdekat pun juga tidak akan percaya.
Dengan mengingkari janji, kita tidak memiliki wibawa, sering dilecehkan, dan selalu mendapatkan prasangka buruk dari orang lain. 5. Dengan mengingkari janji berarti telah melakukan dosa besar. Yang keenam, dengan mengingkari janji, jalinan antar individu akan terputus, bahkan bias saling bermusuhan. Jika orang yang diingkari itu tidak rela, maka akan bereaksi dan timbul kemarahan. Jika marah tak terkendali, bisa menimbulkan pertengkaran, perkelahian, bahkan bisa menyebabkan pembunuhan. Yang ketujuh, jika seorang pemimpin itu ingkar janji terhadap rakyatnya, maka bukan mustahil akan terjadi pemberontakan dan prahara di negerinya. Jika periodenya habis, jangan harap bisa terpilih lagi sebagai pemimpin. Jika yang ingkar janji suatu perusahaan terhadap karyawannya sering menimbulkan demo yang bisa membangkrutkan perusahaan itu sendiri. Intinya semuanya ini adalah berbahaya. Bahayanya seperti ini. Kalau orang yang mengingkar janji, maka akan menimbulkan bahaya. Untuk lebih lanjut, anak-anakku, bacalah kisah Abu Dzar dan pemuda yang menepati janji. Ini silakan anak-anak, ini dilihat kisah Abu Dzar dan pemuda yang menepati janji, bisa browsing di Google. Ini ada di Google, itu anak-anak nanti mencari di Google. Bagaimana kisah Abu Dzar dan pemuda yang menepati janji. Sehingga nanti akan menjadi perbandingan-perbandingan dan menjadi pembelajaran bagi anak-anakku dan kita semua. Yang berikutnya anak-anak, ini ayo kita berlatih, ya. Bagaimana kita berlatih? Yang pertama, anak-anak nanti mengerjakan tugas dalam Google Form. Yaitu yang pertama, jelaskan maksud jujur dalam niat dan kehendak. 2. Sebutkan ciri-ciri orang berperilaku jujur. Yang ketiga, tuliskan hadis yang memerintahkan untuk berlaku jujur. Artinya saja. Nanti untuk Arabnya mungkin dipelajari saja di rumah. Itu. Yang keempat, tuliskan kandungan surat At-Taubah ayat 119. Inilah anak-anakku yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran daring yang sangat singkat ini, anak-anakku bisa memahami. Bisa memahami sehingga anak-anakku bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.